Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, ratusan emak-emak berebut paket sembako murah di kota Ternate, Maluku Utara. Aksi dorong-dorongan dengan petugas keamanan tidak bisa terhindarkan. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Kementerian Perhubungan memprediksi pergerakan arus mudik ini terjadi pada H-3 Lebaran atau pada tanggal 28 Maret 2025. Potensi pergerakan masyarakat selama libur Lebaran tahun ini diprediksi mencapai 146 juta jiwa atau setara dengan 52% dari total penduduk Indonesia. Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada H-3 atau 28 Maret 2025 dengan potensi jumlah pergerakan masyarakat sebanyak 12 juta orang. Sedangkan puncak arus balik diprediksi terjadi pada H+5 atau 6 April 2025 dengan potensi jumlah pergerakan masyarakat sebanyak 31,50 juta orang. Mayoritas pemudik diprediksi akan berangkat dari daerah Jawa Barat sebanyak 40 juta orang atau sekitar 21%. Urutan kedua daerah asal keberangkatan pemudik adalah dari Jawa Timur, disusul dari Jawa Tengah, Banten, dan DKI Jakarta. Sementara daerah tujuan pemudik diprediksi paling banyak menuju Jawa Tengah sebesar 37 juta orang atau sekitar 25%, disusul menuju Jawa Timur, kemudian Jawa Barat, Yogyakarta, dan Sumatera Utara. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga memprediksi mayoritas pemudik pada Lebaran 2025 masih akan menggunakan moda transportasi mobil pribadi. Angkanya mencapai 34 juta orang, diikuti oleh moda transportasi bus, kereta api antar kota, pesawat, dan sepeda motor. Hasil survei tersebut telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan sudah diinformasikan kepada stakeholder terkait, mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian, lembaga pemerintah daerah, Kepolisian RI, BUMN, hingga pihak swasta. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan pihaknya telah mempersiapkan segala aspek untuk memastikan arus mudik Lebaran tahun ini berjalan kondusif. Pihaknya juga berharap penerapan work from anywhere yang diberlakukan kepada PNS akan mengurai kepadatan arus mudik. Kalau kita lihat penyebarannya, maka kita melihat bahwa titik yang terpadat di tanggal 28 tidak, harapan kami tidak akan terlalu jauh berbeda dengan pada tahun 2024. Itu sebabnya ketika kita melakukan survei awal, kita melihat bahwa ada potensi titik puncak arus mudik tinggi, maka kami mengusulkan adanya pemberlakuan work from anywhere sehingga itu bisa lebih rendah lagi titik puncaknya. Jadi bukan berarti ini menjadi tinggi sama sekali, tidak, tapi kita melihat dengan pemberlakuan work from anywhere, titik puncak itu tidak terlalu jauh berbeda dengan yang tahun 2024. Selain itu, Kementerian Perhubungan juga memprediksi simpul transportasi terpadat di sejumlah titik. Untuk angkutan jalan, terminal asal terpadat adalah Purabaya, Surabaya sebesar 1 juta orang. Sementara terminal tujuan terpadat adalah Giwangan, Yogyakarta sebesar 609.000 orang. Stasiun asal terpadat adalah Stasiun Pasar Senen, Jakarta sebesar 4 juta orang. Sedangkan stasiun tujuan terpadat adalah Stasiun Yogyakarta Tugu sebesar 2 juta orang. Tim Liputan, Berita 1. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut soal persiapan menyambut arus mudik dan balik dalam periode libur Lebaran 2025, kita sudah terhubung dengan Bapak Budi Raharjo, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Pak Budi. Selamat sore. Pak Budi, sejauh ini bagaimana persiapan terkait dengan angkutan untuk periode arus mudik Lebaran 2025, Pak? Baik, terima kasih. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwasanya untuk kegiatan mudik angkutan Lebaran pada tahun ini itu ada sekitar 146 juta potensi pergerakan yang akan terjadi. Untuk itu Kementerian Perhubungan sudah melakukan berbagai persiapan yang menjadi inti dari tugas Kementerian Perhubungan diantaranya adalah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi ya. Jadi untuk itu Kementerian Perhubungan telah melakukan kesiapan terkait dengan sarana yaitu di perhubungan darat, laut maupun udara, di mana kita menyiapkan sekitar 33.000 bis ya. Dari aspek keselamatan kita sudah melakukan berbagai macam kegiatan rem cek
sehingga kita pastikan nanti pada saatnya mulai angkutan lebaran secara aspek keselamatan armada bis tersebut bisa terpenuhi. Kemudian juga rem cek juga kita lakukan pada moda lain, yaitu di perhubungan laut ada sekitar 700 kapal yang dilakukan rem cek, dan ini juga masih berjalan. Yang kita lakukan pada masa angkutan lebaran ini sudah bisa tercapai pemenuhan aspek keselamatan dari 700 kapal tersebut. Kemudian untuk pesawat ada 402 pesawat dan serta kemudian ada 2.200 rangkaian kereta api. Kemudian juga ada beberapa hal lain yang perlu dipersiapkan, yang selebihnya adalah menyangkut koordinasi dengan instansi lain, yaitu misalkan manajemen rekayasa lalu lintas, di mana pada masa manajemen rekayasa lalu lintas itu kita bersama dengan Korlantas Polri dan juga Kementerian PU ya. Jadi untuk itu sudah dilakukan beberapa upaya untuk bagaimana melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, di antaranya ada pengeluaran surat keputusan bersama antar kementerian, yaitu antar Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian PU dan juga Korlantas Polri untuk mengatur rekayasa lalu lintas yang ada di jalan tol, maupun juga ada pengaturan terkait pembatasan angkutan barang. Kemudian juga koordinasi juga dilakukan dengan berbagai instansi, di antara bagaimana mengupayakan adanya WFH, sehingga nanti pada saatnya angkutan lebaran itu bisa terpecah menjadi dalam satu rangkaian yang tidak tertumpu pada tanggal tertentu saja. Seperti tadi disampaikan, kemudian pada masa puncak adalah H-3, tapi kita harapkan dengan adanya kebijakan seperti WFH itu nantinya bisa terpecah menjadi di beberapa hari sebelumnya, sehingga kalaupun ada terjadi puncak itu tidak terjadi sebuah kepadatan yang sangat tinggi begitu. Demikian kira-kira. Baik, jadi tidak hanya persiapan dari segi sarana prasarana, tapi komunikasi antar lembaga kementerian terkait ini juga terus diperkuat untuk mengantisipasi ledakan arus mudik balik Lebaran tahun ini. Dan Pak Budi, informasinya ada rem cek yang dilakukan juga Pak, dan ini random sampling atau berata di sebuah lokasi pengecekannya? Ya, seperti tadi saya sebutkan, tentunya rem cek itu kita lakukan semaksimal mungkin. Karena jumlahnya cukup banyak, misalkan di angkutan darat ya, itu tentunya Kementerian Perhubungan itu bekerjasama dengan beberapa pihak lain, seperti misalkan Dinas Perhubungan di daerah ya, sehingga keseluruhan dari armada sekitar 30.000 itu pada saatnya nanti akan semua sudah mengalami rem cek, dan di dalam rem cek tersebut juga sudah dipilah-pilah kendaraan-kendaraan yang sekiranya nanti tidak sesuai dengan aspek keselamatan. Kemudian juga sama kalau sebenarnya kegiatan rem cek seperti halnya di perhubungan laut, kapal maupun di pesawat itu sudah kegiatan-kegiatan sifatnya rutin yang selalu dilakukan, namun di dalam kaitan dengan angkutan lebaran ini kita lebih intensifkan sehingga pada saatnya aspek keselamatan bisa benar-benar terjamin ya, juga termasuk di dalam penyelenggaraan terkait dengan angkutan kereta api, di mana terdapat 2.200 rangkaian kereta api yang dilakukan rem cek. Demikian. Baik, dari hasil rem cek sendiri bagaimana hasilnya? Apakah lebih banyak armada yang siap atau justru ini banyak yang tidak lolos uji kelaikan kendaraan? Seperti apa hasilnya Pak? Ya, sejauh ini biasanya memang yang kemudian banyak yang harus mengalami perbaikan adalah di moda jalan, yang berarti adalah bis akap tentunya. Namun demikian dengan rem cek ini kan memang sebuah kebijakan di mana pada saat ketika kemudian rem cek dilakukan terdapat kekurangan yang harus dipenuhi, masih ada waktu yang harus dipenuhi, sehingga bis-bis yang memang sebelumnya tidak terpenuhi aspek keselamatan itu diharapkan pada saatnya nanti bisa terpenuhi aspek keselamatannya. Jadi kalau ada bis-bis yang tidak terpenuhi selamat itu kita berikan tanda khusus, yaitu tanda silang, di mana dalam kontrol yang dilakukan oleh para aparat kita di terminal itu kan bisa mengkondisikan apakah yang namanya bis yang sudah melalui rem cek tersebut ketika kemudian dinyatakan tidak layak, pada saat nanti sudah bisa layak atau tidak, begitu demikian. Baik, dan selain juga memperhatikan kesiapan kendaraan dalam periode arus mudik Lebaran ini, tapi tentunya jalur mudik ini yang menjadi perhatian. Lantas, apakah ada jalur-jalur yang menjadi prioritas ekstra dari pihak Kemenhub untuk dilakukan pemantauan bersama dengan instansi terkait, Pak Budi? Ya, memang kalau dari survei potensi pergerakan yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi, itu memang diketahui memang kemungkinan besar ruas utama yang digunakan oleh para pemudik adalah tol Trans Jawa, ya, tol Trans Jawa. Maka kemudian memang tadi sudah saya singgung, sudah dirumuskan SKB bersama antara Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan juga Kementerian PU, di mana dalam SKB bersama itu mengatur mengenai manajemen rekayasa lalu lintas. Ya. Beberapa manajemen rekayasa lalu lintas yang dilakukan diantaranya adalah pertama pengaturan angkutan barang, ya, pengaturan angkutan barang, kemudian juga ada yang namanya kontraflow,
kemudian ada one way dan juga ganjil genap, yang semuanya nanti dilakukan secara situasional sesuai dengan kondisi yang ada. Rekayasa lalu lintas tersebut nanti akan dilakukan mulai H-4 kalau tidak salah, untuk tanggal 24 maksud saya, dan kemudian semuanya menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Demikian. Baik, jadi tol Trans Jawa ini menjadi perhatian lebih begitu ya, karena memang ini mayoritas para pemudik, terutama jalur darat, ini pasti melewati tol Trans Jawa tersebut. Lantas, bagaimana nih Pak terkait dengan informasi soal mudik gratis sejauh ini? Apakah masih ada kuota yang tersedia dan bagaimana juga caranya untuk bisa ikut mudik gratis tahun ini, Pak Budi? Ya, sebetulnya mudik yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan itu ada 3 ya. Ada mudik menggunakan moda darat, bis, dan ada juga angkutan truk untuk motor. Mudik kemudian menggunakan kereta api, di mana ada tersedia tiket gratis dan juga angkutan untuk motor juga. Dan terakhir adalah mudik menggunakan kapal laut. Ya, namun demikian memang yang tersisa hari ini, sampai hari ini, sepanjang yang kami lakukan evaluasi, hanya mudik menggunakan kapal laut, ya, di mana sebenarnya masih terdapat 48.000 seat, ya, untuk rute-rute pelayaran di 313 rute pelayaran di seluruh Indonesia. Ya. Jadi masyarakat masih sangat terbuka kemungkinan untuk bisa memanfaatkan mudik gratis melalui kapal laut itu dengan cara mengakses link nusantara.kemenhub.go.id. Ya. Di sana nanti masyarakat bisa memanfaatkan untuk mendaftar secara online. Di antara mungkin rute-rute 313 rute itu kira-kira yang mana yang mungkin bisa mengakomodir kebutuhan mudik dari masyarakat. Demikian. Baik, jadi masih ada tersedia kuota untuk transportasi atau mudik gratis jalur laut yang bisa diakses melalui website dari Kemenhub. Ya, kita harapkan tentunya mudik tahun ini bisa berjalan lancar dan juga aman ya Pak Budi, dengan segala persiapan yang telah dilakukan Kemenhub bersama dengan lembaga kementerian terkait. Terima kasih Budi Raharjo, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, sudah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore. Selamat sore dan salam sehat selalu Pak Budi. Selamat sore.